Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini membantu kita untuk belajar Al-Quran dengan baik. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita telah belajar bagaimana gunnah. Secara teori ya, apa itu gunnah adalah dengung ya. Huruf gunnah ada 2, mim nun bertasydid, durasi dengungnya 2-3 harokat. Disertai contoh-contohnya, baik contoh kata maupun contoh dalam kalimat. Nah pemirsa sekalian, salah satu ciri khas metode Azka adalah bagaimana yang sudah dipelajari teori ini langsung kita implementasikan dalam bacaan Al-Quran kita. Maka pada kesempatan kali ini, di episode ini, kita akan mereview khususnya bacaan-bacaan gunnah. Dan pada umumnya semua materi yang telah kita pelajari sampai ke episode ini dengan apa? Dengan langsung membaca surat-surat Al-Quran. Baik pemirsa sekalian, silakan pemirsa yang ada di rumah membuka mushafnya. Kita akan mempelajari bagaimana bacaan-bacaan gunnah pada umumnya dan seluruh bacaan huruf yang telah kita pelajari dalam membaca surat At-Tariq dan surat Al-A'la insyaallah. Ya, kita akan coba dulu di surat At-Tariq. Insyaallah saya akan bacakan dulu pemirsa 2 kali saya akan bacakan. Bacaan yang pertama adalah untuk membaca secara utuh, langsung saya praktekkan. Bacaan kedua nanti saya akan potong ayat per ayat sekaligus saya akan inventarisir mana bacaan-bacaan yang dengung. Tentu dengungnya karena mim dan nun bertasydid pemirsa ya. Kalau hukum yang lain yang belum kita pelajari tidak usah dipikirkan dulu. Kita fokus sama apa yang sudah kita pelajari. Baik pemirsa, silakan dibuka At-Tariqnya, juz 30 ya. Surat ke-86 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sad'a. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim.
Baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah bacakan surat At-Tariq 1 sampai 17. Nah, sekarang kita akan lihat nih, karena tidak semua ayat di At-Tariq ini ada bacaan gunahnya. Maka kita akan baca ayat per ayat, sekaligus kita akan langsung tulis nanti bacaan gunahnya. Baik, ayat pertama. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, di ayat ini tidak ada bacaan gunah. Tapi kalau pemirsa jeli, di was-sama itu ada mad wajib muttasil ya. Yang sudah kita pelajari sebelum pembahasan gunah ini. Masih ingat mad wajib berapa panjangnya? 4 sampai 5 harokat. Betul. Baik, kita lanjut ya. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, kedua juga sama ya. Tidak ada bacaan gunnah atau dengungnya. Tapi kalau pemirsa perhatikan lebih detail, itu ada mad jaiz munfasil. Wah, ya bayangin ya, mad wajib ayat pertama, mad jaiz ayat kedua, Masya Allah. Ya, kenapa mad jaiz? Karena bertemu di beda kata. Tidak dalam satu kata. Kalau was-sama, tadi kan satu kata tuh. Kalau wama adraka, wama, ma-nya kata pertama, adraka kata kedua. Baik, selanjutnya ayat ketiga. An-najmu tsaqib. Nah, disini ketemu nih. An-najmu. Ya. Ayat ketiga kita tulis. An-najmu tsaqib. Itu pemirsa ya, ayat ke-3. Baik, kita akan lanjutkan nanti ayat ke-4 sampai 17. Kita akan cari bacaan-bacaan gunanya. Tapi kita akan break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan mencari bacaan guna di surat At-Tariq ya. Insyaallah kalau keburu kita 2 surat, kalau enggak insyaallah surat Al-A'la buat selanjutnya ya. Baik, ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Saya ulangi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Guna pemirsa. Ketemu gak bacaan gunanya? Lamma. Iya, itu ya. Ayat keempat ada bacaan lamma. Mim bertasydid. Pemirsa gampang, kalau mau tahu hanya perhatikan huruf itu mim atau nun bertasydid saja. Jadi nggak usah nyari yang lain ya. Lamma alaiha hafiz. Oke, kita lanjut ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ada nggak pemirsa? Ayat kelima. Ya, mimma khuliq ya, ayat kelima ya. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Ayat lanjut, ayat ke-6. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Nah, di sini ada mim bertasydid. Ustadz, itu kan ada penyebab sebelumnya, Ustadz, ada nun sukun. Kita belum belajar. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan mim bertasydid di sini di hukum gunnah ya. Maka di ayat ke-6 ada ma'in ya. Nah, di sini kita akan carikan mim ma'in ya. Mim ma'in. Tetap dia ada gunnahnya walaupun bukan hukum gunnah murni ya.
Baik, kita lanjut. Ayat ke-7. Yakhruju min bainis sulmi wat taraib. Di sini nggak ada bacaan gunnah ya. Baik, kita lanjut. Ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. 8. Innahu. Innahu ala raj'ihi ya laqadir. Ayat 9. Yauma tublas sarair. Tidak ada ya. Kita lanjut. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di sini mim nun bertasydidnya tidak kita temukan. Ada bacaan dengung tapi dia bukan hukum pembahasan yang kita sedang bahas sekarang. Lanjut ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj'. Ada pemirsa? Enggak ada ya. Wal ardi dzatis sad'. Ayat 12 ada? Tidak ada juga. Kita lanjut ayat 13. Innahu laqaulun fasl. Ada pemirsa? Innahu ya. Innahu laqaulun. Ayat ke-13. Innahu laqaulun fasl. Kita lanjut ayat ke-14. Wa ma huwa bil hazl. Enggak ada pemirsa ya. Ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Kita tulis di sini. Ayat ke-15. Innahum yakiduna ya. Ayat ke-16. Wa akidu kaida. Nggak ada pemirsa ya. Ayat terakhir. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat ke-17 pun tidak kita temukan mim nun bertasydid. Maka alhamdulillah pemirsa, kita sudah inventarisir, kita sudah pisahkan ya bacaan-bacaan gunnah khusus di bab yang sedang kita pelajari, bab mim dan nun bertasydid. Jangan lupa, panjang dengungnya 2-3 harokat. Ustadz kok diulang-ulangin terus Ustadz? Nggak apa-apa pemirsa. Kita memang harus mengulangi sampai kita benar-benar bisa melafalkan sempurna, bisa paham. Karena pemirsa kalau misalnya nggak diulang-ulangin, nanti lupa. Ingat, ilmu yang tanpa dibarengi dengan praktek, bagaikan pohon tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar, pemirsa. Ya. Maka akan saya ulangi terus sampai pemirsa hafal di luar kepala insya Allah. Baik pemirsa, kita akan break dulu. Setelah break, kita akan membacakan semua potongan ayat yang ada unsur dengungnya dari mim dan nun bertasydid. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen ketiga ini. Tadi segmen kedua kita sudah baca At-Tariq ya. Pengennya sih baca Ma'al-A'la juga. Tapi ternyata Masya Allah waktunya tidak berkehendak ya, tidak cukup. Masya Allah, Al-A'la kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Nah sekarang kita akan fokus di At-Tariq dulu. Sekaligus kita akan mencari bacaan yang memang sudah ada di papan tulis ini. Ya, udah kita pisah-pisahin tuh. At-Tariq 1-17 kita cari, ternyata
nggak semua ayat ada bacaan gunnah mim nun bertasydidnya. Kita sudah tuliskan di ayat 3, 4, 5, 6, 8, 13, dan 15. Maka sekarang yuk kita cari dulu mana dia bacaan yang ada dengungnya karena mim dan nun bertasydid. Yang pertama pemirsa, ayat ketiga. An-najmu tsaqib. An-najmu ya. Nih, ya. Bacaan yang dibaca dengung. Najmu tsaqib, cuma satu doang ya. Baik. Ayat keempat. Lamma ya. Nah, ini. Mim bertasydid. Lamma. Ya, lamma. Ingat 2-3 rakaat dengungnya. Dengung 2-3 rakaat. 'Alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz ya di lammanya. Baik, ayat kelima. Mimma khuliq ya. Ini ingat ada mim bertasydid. Ini kita baca dengung. Ayat ke-6. Mimma ya. Mimma mim bertasydid, maka dibaca dengung. Lanjut ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ya nun bertasydid. 13. Innahu nun bertasydid. Ayat 13. Innahu laqawlun fasl. Ayat terakhir 15 yang ada bacaan gunnah mim nun bertasydidnya. Innahum yakiduna kaida. Ya, itu beberapa ayat yang ada unsur dengung dari mim dan nun bertasydid. Pemirsa, kita langsung praktek nih. Saya akan membacakan, tapi pemirsa bisa mengikuti bareng dan bisa mengulangi setelah bacaan saya. Karena memang harus banyak praktek pemirsa. Al-Quran itu nggak bisa, ilmu otodidak tuh nggak bisa. Harus praktek, harus belajar sama guru, harus praktek, banyakin praktek, banyakin teori, banyakin praktek. Karena nanti kalau kita terbiasa dengan praktek yang benar, teori yang mumpuni, nanti kajinya enak pemirsa. Kita tahsin, tahsin ini kan istilah sekarang, tahsin itu ya. Tahsin itu apa? Memperbaiki. Ada kita tajwid, apa itu tajwid? Tajwid membaguskan. Karena membaca Al-Quran itu harus tahsin dan tajwid. Tahsin dengan memakai tajwid gitu. Maka hukum-hukum tajwid, hukum untuk membaguskan bacaan. Tahsin memperbaiki bacaan dengan biar sampai bacaan tartil gitu ya. Maka kita akan ulangi lagi nih. Saya akan baca, difokuskan betul sama yang dikasih tanda bisa buletan ataupun garis 2 yang berwarna merah. Pastikan pemirsa selain buka mushaf surat At-Tariq juga melihat di papan tulis. Saya akan contohkan. An-najmu. An-najmu ya. Ingat dengungnya 2-3 harokat. An-najmu. Harokat itu ketukan 1, 2, 3. Kalau 2, 1, 2 ya itu harokat atau ketukan. Kita ulangi. An-najmu. Ya itu menurut saya untuk yang ayat ketiga. Ayat keempat. Lamma ya. Jangan lupa pastikan ketika kita mendengungkan tetap di makhrajnya. Kalau nun bertasydid maka di makhraj nun. Ya. Anna tetap di makhraj nun walaupun dia nanti keluarnya dari mana? Rongga hidung. Nih kita udah pelajari kemarin nih. Rongga hidung. Walaupun itu rongga hidung tetap kita mendengungkannya di makhraj huruf nun atau mim. Ya, di situ kita dengungkan. Maka tadi yang an-najmu jangan lupa an-najmu. Nun di mana makhrajnya pemirsa? Kelompok ke-5. Di mana kelompok 5? Ujung lidah dengan langit-langit bagian tengah.
Kan kalau kelima kan langit-langit depan la, ujung lidah langit-langit depan huruf la, ujung lidah langit-langit tengah huruf na, ujung lidah langit-langit belakang huruf ro. Tuh pemirsa, bayangin. Jadi kalau pemirsa bisa menguasai 9 kelompok makhraj itu udah terbantu betul bacaannya insya Allah. Ya nak ya, maka di yang kelima, ujung lidah langit-langit tengah. An-najmu, gitu pemirsa ya. Sama kayak mim. Di mana mim? Kelompok 1. Ingat, kedua bibir, diapain bibirnya? Dirapatkan. Maka ketika kita proses mendengungkan, pastikan di makhraj mim. Kita baca. Lamma, ya. Lamma. Dan sampai pas di mim, di makhraj lain. Lamma. Nggak jadi huruf mim bertasydid. Ya. Maka di mim bertasydid. Lanjut ke kelima. Mimma. Mimma. Ya. Huruf ayat ke-5. Lanjut ayat ke-6. Mimma. Mimma. Ya. Tuh. Ayat ke-8. Innahu. Innahu. Pastikan di makhraj nunnya kita dengungkan. 13. Innahu. Innahu. Ya, durasi dengungnya. Ayat ke-15 ayat terakhir. Innahum. Innahum. Terakhir. Innahum. Alhamdulillah. Kita udah kupas surat At-Tariq. Bacaan gunnahnya. Bacaan mim nun bertasydid. Maka pemirsa biar lebih kuat lagi. Karena memang biasanya dengung ini banyak dilewatkan pemirsa. Ya, menurut pengalaman kami mengajar puluhan tahun, bahkan hampir 20 tahun ini, banyak sekali perhatian para pembelajar itu kurang fokus, kurang perhatian di mim nun bertasydid. Maka insyaallah episode selanjutnya kita akan bahas surat Al-A'la. Ya, kita akan kupas lagi, baca lagi. Langsung setelah itu kita akan kupas bacaan guna di surat Al-A'la pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di penghujung episode. Maka terus belajar. Karena durasi belajar tidak mengenal waktu. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, wajib belajar. Maka jangan pernah berhenti belajar. Jadilah manusia pembelajar. Insya Allah dengan belajar akan menyelamatkan kita. Dengan ilmu Al-Quran akan memberikan ketenangan bagi kita. Dengan ilmu tadi kita bisa mencapai bacaan yang tartil. Bacaan Quran yang akan memberikan syafaat nanti. Kita nanti di akhirat nanti. Baik pemirsa, kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mari kita akhiri membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.